Halo semuanya, perkenalkan saya Friska Amalia. Saya salah satu dosen di program studi Desain Interior Bandung, BINUS University. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang dasar konsep untuk interior design ya, teman-teman ya. Nah, untuk mata kuliahnya ini biasanya kita pakai untuk di mata kuliah studio, kalau untuk di program studi Desain Interior Bandung ya. Nah, untuk saat ini, judul dari topik ini yang akan saya ambil adalah dasar konsep interior design untuk bisnis ya teman-teman ya. Nah, learning outcome yang ingin saya sampaikan ya pada materi kali ini, di antara lain saya harap teman-teman ini bisa tahu bagaimana cara kerja ya untuk membuat konsep ya secara dasar bagi perancangan interior design. Selain itu, teman-teman juga diharapkan untuk memberikan beberapa aspek ya untuk dikaji dalam konsep seperti pencahayaan, terus juga penghawaan, lalu keamanan dan masih banyak lagi teman-teman ya. Selanjutnya kita harapkan juga teman-teman setelah belajar dari topik ini, teman-teman bisa membuat konsep sebuah ruang interior untuk residential ataupun retail maupun juga beberapa hal yang bisa berhubungan dengan bisnis. Nah, kita langsung saja ke materi yang akan kita bawakan, yaitu dasar konsep untuk interior design. Oke, kita akan langsung ke materi. Yang pertama adalah apa tujuan mengonsep ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada 3 tujuan ya. Kenapa kita harus membuat konsep sebelum merancang sebuah fasilitas interior? Di antaranya yang pertama adalah mengakomodasi keinginan klien. Mengakomodasi keinginan klien ini kita harus ngambil dulu nih hasil dari riset, dari programming ya, tentang data-data klien. Selanjutnya kita akan mendefinisikan kira-kira keinginan klien untuk di interior ruangannya itu seperti apa. Misalnya keinginan itu bisa melalui warna gitu ya. Terus juga mungkin ada preferensi style atau gaya di dalam interior. Beberapa furniture karya-karya desainer terkenal yang ingin dipajang di ruangan itu juga mungkin berupa adalah keinginan klien. Nah, kita itu sebagai desainer harus mengakomodasi keinginan klien dan juga mencari ya solusi terbaik antara keinginan klien dan juga desain yang sudah kita buatkan gitu ya konsepnya. Selanjutnya, tujuan kedua adalah mix and match style ya teman-teman ya. Di sini kita sebagai desainer ini memberikan alternatif gaya ataupun tampilan visual yang akan kita buat dan kita rekomendasikan kepada klien. Nah, style ini biasanya berhubungan dengan historical design gitu kan ya, mulai dari zaman-zaman Renaissance mungkin ya sampai industrial, modern sampai sekarang ke postmodern. Nah, ini kita biasanya pelajari dari history ya, lalu kita akan mengambil tuh beberapa elemen dari history tersebut supaya kita terapkan ke dalam gaya yang kita akan pilih teman-teman. Nah, selain itu mix and match style ini akan berhubungan dengan material dan juga warna. Maka dari itu mix and match style ini kita harus konsepkan dulu, sesuaikan dulu dengan keinginan klien dan juga kebutuhan yang mungkin harus diakomodasi juga ke dalam style yang akan kita pilihkan. Selain itu kita sebut juga memberikan alternatif karena kita harus memberikan beberapa opsi untuk kita tawarkan kepada klien. Kita rekomendasikan beberapa alternatif yang selanjutnya bisa dipilih oleh klien menjadi hasil desain atau hasil konsep yang terbaik gitu. Selanjutnya adalah tujuan yang ketiga, yaitu mengakomodasi kebutuhan klien. Di sini kita mengakomodasi kebutuhan klien itu dengan memberikan konsep-konsep yang spesifik untuk mengakomodasi atau memberikan produktivitas yang tertinggi untuk dipakai oleh klien. Kita harus bedakan nih, mana keinginan, mana kebutuhan. Biasanya keinginan klien itu berupa hal-hal yang secara visual itu bisa terlihat oleh mata klien. Tapi kalau misalnya kebutuhan gitu ya, biasanya itu tidak langsung klien itu tahu tuh butuh apa gitu ya. Jadi biasanya tidak dari visual ya, tapi berupa organisasi ruang mungkin ya, yang
datang dari programming, hasil dari data-data kebutuhan klien gitu kan ya, data-data kegiatan klien setiap harinya dalam menggunakan ruang ya, supaya lebih efektif dan juga efisien dalam menggunakan fasilitas di dalam ruang. Jadi kita mungkin bisa membuat konsep furniture yang cocok untuk klien ya, untuk mengakomodasi kebutuhan klien, lalu juga konsep pencahayaan ya yang khusus untuk dipakai klien saat mengerjakan beberapa kegiatan di dalam ruangan, atau juga organisasi ruang yang bisa kita ambil dari programming ya teman-teman ya, yaitu hasil dari riset ya, data kebutuhan ruang dan juga data jadwal klien saat menggunakan ruang, supaya kita tahu nih organisasi ruang terbaik ya yang bisa kita tawarkan ke dalam konsep desain interior. Oke, kita lanjutkan. Berarti tujuan dari mengonsep interior itu adalah sintesis kebutuhan serta keinginan klien yang akan kita kumpulkan menjadi satu konsep utuh sebagai hasil dari mix and match style berdasarkan keinginan dan kebutuhan klien. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang konten dari konsep ya teman-teman ya. Jadi kontennya itu kita bisa bagi menjadi 3 bagian, yaitu mind mapping, terus juga konsep umum, serta yang terakhir adalah mood board. Sebenarnya ada satu lagi yang gak kalah penting ya teman-teman, yaitu adalah material dan juga warna. Skema material dan juga warna ya teman-teman ya. Nah, 4 konten itu akan kita ramu ya sebagai isi konsep yang pada dasarnya terdiri dari hal-hal tadi ya teman-teman ya, supaya kita bisa mengambil nih ya garis benang merah yang akan kita tampilkan ke dalam ruangan. Oke, yang pertama untuk konten konsep umum untuk interior adalah mind mapping ya teman-teman ya. Jadi mind mapping itu apa? Sama seperti katanya ya, mind map ya, berarti kita akan membuat peta konsep ya teman-teman ya. Di sini adalah hasil dari brainstorming, yaitu hasil dari sintesisnya ya, data kebutuhan dan keinginan klien serta gaya yang akan kita tawarkan. Makanya biasanya kalau bikin mind mapping di interior, dia ada beberapa cabang gitu teman-teman ya. Pertama adalah kebutuhan klien ya, mulai dari hasil dari jadwal klien setiap hari menggunakan ruang ya, terus juga kebutuhan klien dalam mengefisiensi kegiatan dia di dalam ruang ya, berarti berhubungan dengan fasilitas ya. Lalu juga keinginan berarti bisa kita tarik lagi nih hasil dari mind mappingnya, yaitu warna yang dia sukai gitu ya, terus juga material yang dia sukai, sampai ke beberapa ambience yang ingin mereka tawarkan ya ke dalam ruangan gitu. Selanjutnya adalah rekomendasi gaya atau konsep yang akan kita tawarkan. Nah, itu juga kita harus breakdown nih di dalam mind mapping, mulai dari filosofinya gitu kan ya, terus juga tiba-tiba tampilan visualnya nanti seperti apa gitu kan ya ke dalam elemen interior, di dinding, lantai, lalu langit-langit ya, itu semuanya harus kita breakdown selengkap-lengkapnya. Nanti dari 3 hal yang sudah kita buat ya, itu akan ada kata kunci yang selalu muncul ya teman-teman ya, terus-terusan muncul. Nah, kata kunci itu yang akan kita lingkari dan menjadi kata kunci perancangan untuk kita tawarkan dalam konsep interior. Oke, selanjutnya yang kedua adalah konsep umum. Nah, konsep umum ini adalah penerapan dari kata kunci mind mapping yang udah kita lakukan di di konten yang pertama ya. Lalu akan menjadi tema utama gaya yang dipilih. Biasanya berupa tema besar atau judul rancangan, serta diterapkan ke dalam skema warna, mood board, dan juga image reference. Nah, konsep umum ini biasanya berupa kata-kata yang mencerminkan ya mind map yang sudah kita buat teman-teman. Biasanya dia terdiri dari beberapa kata umum ya yang akan kita teruskan ke dalam beberapa konsep bawahannya ya teman-teman ya, seperti
skema warna, mood board, dan juga image reference. Nanti di skema warna kita ketahuan nih dari kata-kata umum ya yang kita akan tawarkan sebagai konsep umum menjadi tema besar. Kita akan keluar palet warna yang cocok dari kata-kata tersebut apa gitu kan ya. Lalu juga skema warnanya nanti bisa kita tarik untuk dijadikan skema material ya, dan juga image reference yang cocok untuk mendukung kata dari tema besar judul rancangan yang akan kita tawarkan sebagai konsep utama. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah mood board ya teman-teman ya. Mood board ini berbentuk benda maupun gambar yang digabungkan menjadi satu. Tadi kita di konten yang kedua kita sudah sebut image reference. Nah, image reference ini kita akan buat lagi ke dalam mood board ya teman-teman ya. Biasanya ini mood board ini berupa suatu gaya atau style yang akan menjadi tujuan ataupun guide ya teman-teman ya, untuk kita merancang sebuah interior di dalam ruangan. Mood board dibuat di awal setelah mengetahui keinginan atau kebutuhan klien dari desain di dalam ruangan itu sendiri. Sehingga mood board secara general akan berisi style ya atau gaya atau langgam yang diinginkan oleh klien, atau mungkin menjadi hasil dari riset kita yang akan kita tawarkan ke klien. Lalu juga berisikan mood ya dari kata kunci yang kita sudah sebutkan ya di konten kedua. Lalu juga ada palet warna serta keseluruhan perasaan yang akan kita tawarkan ke dalam ruangan yang kita rancang. Nah, mood ini biasanya berdasarkan kata kunci yang sudah kita rumuskan di mind mapping maupun di tahapan yang konten kedua tadi. Lalu skema yang kita akan berikan ini bisa berupa palet warna yang akan kita tawarkan berdasarkan tema besar yang kita tawarkan ya di konsep umum, dan juga referensi gambar bisa berupa gambar material, gambar furniture, treatment di dinding, treatment lantai, treatment ceiling, bahkan sampai ke aksesoris interior. Nah, di sini teman-teman bisa membuat mood board dan membuat kolase untuk kita terapkan sebagai guide kita ya dalam merancang sebuah fasilitas interior. Oke, sekarang saya punya tabel ya, komponen mood board ya, yang dapat membantu teman-teman untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide kita dalam perancangan interior kepada klien kita, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kolasenya itu bisa acak, bisa random ya, teman-teman ya. Tapi di sini kontennya bisa banyak, teman-teman. Mulai dari tekstur material, terus juga inspirasi desain gitu ya, lifestyle dari klien kita yang kita capture gitu kan ya. Lalu palet warna, terus juga image-image fitur dari treatment-treatment interior ataupun lantai ataupun dinding gitu kan ya. Lalu juga ada beberapa material yang mungkin spesifik untuk kita tawarkan ke dalam mood board. Nah, di sini komponennya teman-teman bisa random ngasihnya. Tapi biasanya di sini teman-teman harus berpegang dalam kata kunci yang sudah kita terapkan ya, atau kita rumuskan ke dalam konsep besar umum yang sudah kita buat gitu teman-teman. Jadi di sini jangan lupa teman-teman harus stating lagi atau harus menyebutkan lagi ya kata kunci yang menjadi rumusan besar di dalam konsep kalian gitu. Sehingga komponen moodboardnya ini secara nggak langsung akan sesuai dengan apa yang akan kita tawarkan kepada klien dalam perancangan konsep di interior. Oke, demikian materi tentang topik dasar konsep ya di dalam interior, yang merupakan bagian dari mata kuliah studio di dalam program studi Desain Interior Bandung Binus University. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.